Al-Ghazali kan bangsa pertubuhan Ghazali. Atusi kan bangsa tus Qaddasallahu ruhahu wa nawwara duri kandungan. Qaddasa muga-muga nujaake sapa Allah Gusti Allah ruhahu ing ruhe Imam Ghazali. Wa nawwara lan muga-muga madhangake sapa Gusti Allah duri hahu ing kesariane Imam Ghazali. Amin. Ay istajib wa'ana. Muga-muga nyembadani panjenengan wa'ana ing donga kita. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Haqqo hamdihi kelawan sak temene muji ing Allah. Wassalatu utawi tambahi rahmatul wassalamu lan tambahi rupa keselamatan iku ala khairi khalqihi. Muga tetep ing atase luwih bagus-baguse makhluke Gusti Allah. Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulihi kang dadi utusane Gusti Allah wa abdihi lan kawulane Gusti Allah wa ala alihi lan muga tetep ing atase kawula wargane kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng Nabi min ba'dihi kang tetep ing dalem sawise sedene kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dari irfan. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mastama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum bima indah wa kama qala amma. Dumateng para sedherek sedaya kawan sekalian yang tergabung dalam majelis Dzikrul Quran ingkang minulya kali menika kula panjenengan alhamdulillah tasih dengan sehat walafiat ada depan iman Islam dan bagi sakit sebagai kesempatan hadir untuk mengikuti kegiatan khatmil Quran secara bersama-sama. Bagi kehadiran kula lan panjenengan sedaya kan sakit lantuk alhamdulillah sakit amin. Rekan-rekan yang saya hormati, kitab Hidayatul Hidayah atau yang diterjemahkan secara bebas itu awal jalan menuju hidayah Allah, atau kalau diterjemahkan secara literasinya permulaan untuk mencapai hidayah. Kitab Hidayatul Hidayah ini adalah salah satu karya yang kalau bahasanya orang seperti Pak Awi itu monumental. Karya monumental mas ya. Diterjemahkan mas ngomong mau jadi monumen. Yang di tasnif atau dikarang oleh ini tadi disebutkan di situ Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam. Syekh itu pengertiannya ada dua. Kalau menyangkut dengan bahasa, Syekh itu adalah man balagho
sab'ina sana. Orang yang telah mencapai usia 70 tahun. Ini sebagaimana saya mendapatkan keterangan dari beberapa guru. Kemudian kalau berarti jenengan ini belum orang sukses ya. Itu umpamane sebagian itu ngundang kalau liane kok syekh berarti syekh-syekhan gitu. Bukan syekh yang sebenarnya. Tapi ada juga yang memberikan pengertian syekh itu kalau sudah mencapai usia 40 tahun, tidak 70 tahun. Karena usia 40 tahun itu disebutkan dalam satu sabda baginda Nabi. Kalau orang itu sudah usia 40, biasanya kok cek neko-neko wis itu sak terusik biasanya ya neko-neko sak terusik. Kalau sebelumnya itu tidak neko-neko maksudnya. Oh gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan nanti juga maka bisa dicari teks hadisnya seperti apa. Kemudian kalau menurut istilah yang sering dipakai dalam apa itu namanya istilahnya ulama, kalau syekh itu ya man balagha darajata ahli fadli. Jadi orang yang sudah mencapai pada tingkat keutamaan itu syekh, derajatnya tinggi, kewibawaannya tinggi, dan ilmunya terutama itu juga tidak diragukan, itu syekh. Kalau di sini tidak ada syekh ya, kira-kira 40 nah syekh 40 syekh yang balagha darajata ahli fadli itu ya sebaiknya tidak merasa seperti itu. Yang pertama. Kemudian biografinya Imam Ghazali, sebagaimana mungkin sebagian penjenengan sampun mangertosi, tapi ing mriki kula namung kangge menguatkan mawon. Imam Ghazali itu lahir di tadi itu disebutkan di mana, di Ghazalah. Di Ghazalah itu tepatnya di wilayah Tus, kalau sekarang yang masuk wilayah Persia, Iran, yang perbatasan dengan Irak. Itu Arab Saudi, kemudian Timur Tenggara sebelah utara itu adalah Irak, Wetan Siti, terus Iran. Beliau lahirnya di situ, Tusi. Lahir pada tahun, kalau Masehinya itu kalau tidak salah 1058 Masehi, wafat pada tahun 1111, berarti 1111. Kalau untuk usia mengikuti tahun Hijriah, beliau lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Berarti usianya belum begitu tua. Jadi kurang lebih itu kalau dikira-kirakan ya sekitar 53 sampai 55. Kalau dilihat dari tahunnya 450, kemudian wafatnya 505, berarti 55. Tapi nanti kalau dilihat dari bulan atau tanggalnya bisa berkurang. Jadi makanya saya perkirakan ya antara 53, 54 itu usia beliau. Tapi usia yang walaupun menurut ukuran kita itu belum terlalu sepuh, tapi karya-karya kitabnya itu sangatlah banyak. Terutama karya-karya yang itu monumental. Itu adalah kitab yang selama ini menjadi rujukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, yang kalau diterjemahkan itu ya membangkitkan, menghidupkan ilmu agama. Dan beliau kalau dilihat dari tahun lahir dan wafatnya itu sezaman dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kalau Syekh Abdul Qadir tadi tempatnya itu di Baghdad dan makamnya sampai sekarang masih jil. Jil nanti zaman itu kan jil. Hanya insyaallah nanti. Alhamdulillah bisa sih. Insyaallah itu kok. Berarti letak posisi itu di Baghdad memang Kufah. Jadi Kufah itu biasanya kebalikan dari Basra. Ulama itu ada yang di Kufah, ada yang di Basra. Kemudian
Imam Ghazali itu adalah salah satu ulama yang menjadi rujukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu ciri-ciri yang Ahlussunnah wal Jamaah asli itu ya orisinil, belum tercampur dengan macam-macam, itu berarti untuk bidang fikihnya mengikuti salah satu mazhab empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Salah satu. Jadi kalau umpamanya ada orang mengikuti salah satunya, berarti dia tergolong Ahlussunnah. Kemudian dari segi akidah mengikuti Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dari segi akidah. Lalu kemudian dari segi tasawuf ini yang menjadi rujukan ada dua, satu Imam Ghazali dan yang kedua adalah Imam Al-Junaid, itu sama dari Baghdad, dari Irak. Nah, Imam Ghazali ini adalah salah satu ulama yang di sini tadi disebutkan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu kalau hujjah artinya argumentasi. Argumentasi loh mas, cara diterjemah itu paling gampang. Diskusi, debat itu. Argumentasi. Landasan. Hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Kemudian di samping alim, beliau juga al-allamah, orang yang sangat alim. Kalau sekarang mungkin gelarnya itu ya profesor, doktor, semua gelar yang ada saat sekarang ini mungkin bisa disebutkan kepada beliau. Apalagi LC.MA, sing itu si ono malih bener. Selain gelar profesor, doktor, mana betul masih? MBA, Master Bachelor Ed. Nah, Imam Ghazali ini adalah salah satu ulama yang menurut sebuah kisah itu pernah terjadi. Dikisahkan ada seorang ulama mengisahkan, seorang ulama itu mengisahkan bahwa Imam Ghazali sebelum beliau lahir secara rohani pernah dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang mempertemukan siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu pernah mendengar bahwa baginda Nabi itu bersabda, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Yang kurang lebih terjemahnya adalah ulamaku, ulama ummati, ulamanya umatku, ulama'i umat ingsun kanjeng Nabi. Ka'anbiya Bani Israil itu laksana para nabinya Bani Israil. Bani Israil kan hidup jauh sebelum masanya baginda Nabi. Nah, ini Nabi Musa mendengar, mengerti bahwa baginda Nabi kita itu bersabda seperti itu, seolah-olah itu ingin meyakinkan Nah, ketika Nabi Musa itu kan terkenal dengan ilmu syariatnya ya, seperti dalam apa itu disebutkan dalam Al-Quran ketika berguru kepada Nabi Khidir kan seringkali bahasa ini semacam tidak menerima, ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir bertemu kapal susu api malah dirusak, Nabi Musa ingkar, bahasanya protes. Kemudian bertemu dengan anak kecil yang masih polos, masih lugu, yang masih belum punya dosa, malah justru dibunuh dan seterusnya. Nah, ini Nabi Musa ingin membuktikan apakah benar ulama umatnya baginda Nabi itu setara derajatnya dengan nabinya Bani Israil. Lalu kanjeng Nabi langsung memunculkan sosok yang bernama Imam Ghazali. Imam Ghazali didatangkan, lalu oleh Nabi Musa itu diberi ujian. Ujian Nabi Musa dengan pertanyaan.
Fulan, sampean ini arane sopo, sampean jenenge sopo, Anda itu namanya siapa? Jadi Nabi Musa ini ingin menguji sampai sejauh mana sabda baginda Nabi itu bisa membuktikan bahwa ulama umatnya baginda Nabi itu setara dengan Bani Israil. Ditakoni arane sampean itu sopo, itu masih secara rohani. Nah, Imam Ghazali itu menjawab, ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa itu tidak terima. Aku ki nggo takon jenenge sampean tapi jawabannya kok dua teman. Kalau tidak salah itu pertanyaannya tidak hanya itu, tapi saya ingatnya itu yang hanya masalah nama. Pertanyaannya kalau satu pertanyaan dijawab kurang lebih 10 jawaban. Setiap satu pertanyaan dijawab kurang lebih 10 jawaban. Termasuk nama ini. Ditamani sama naranya sopo. Umpamane ya Mas Zani Mas, seperti itu ya. Tapi ini tidak disebutkan nama lengkap, ayahnya, simbahnya, di mana nama-nama simbahnya itu hampir mirip semua. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa itu langsung protes, sampai aku ratakon simbah sama, ratakon bibi sama itu jenenge sapa. Nah, Imam Ghazali menjawab dengan santai bahwa apa yang dia sampaikan itu mengikuti jawaban Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu pernah ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala ya asoi atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jadi Nabi Musa itu nanti ketika suatu saat memegang tongkat didalu dening Gusti Allah, ditanya, Musa, apa yang ada di sisi kanan tanganmu, di tangan kananmu itu? Wa matilka biyaminika ya Musa." Jawaban Nabi Musa itu ora kok dijawab qala ya asoi, berhenti sampai di situ tidak, tapi atawakka'u 'alaiha satu, ya asoi satu, atawakka'u 'alaiha dua ahusyu biha 'ala ghanami tiga, wa liya fiha ma'aribu ukhra empat. Jadi ditakoni satu pertanyaan, tapi Nabi Musa jawabannya 4 jawaban. Nah, alasannya apa? Alasannya Nabi Musa itu memberikan jawaban yang banyak itu karena ingin berlama-lama, bermukalama atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak langsung difokus, ini tongkat saya, kemudian selesai. Karena merasa nikmat bermukalama atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Musa itu diberi gelar Kalimullah, orang yang menerima dawuh-dawuhnya Gusti Allah. Nah, Imam Ghazali itu dengan meniru Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, jawabannya panjang seperti itu. Akhirnya Nabi Musa menerima alasannya Imam Ghazali, yaitu dengan jawaban tidak hanya jawaban yang singkat tapi panjang. Akhirnya kalau Nabi Musa itu berpikir didodol atau ditutul nih, Imam Ghazali ditutul sampai beliau lahir itu masih ada bekasnya, tutulannya atau dodolannya itu tongkatnya Nabi Musa. Nah, itu menunjukkan bahwa secara rohani walaupun Imam Ghazali itu waktu itu belum lahir, tapi sudah menunjukkan karomahnya. Orang yang disebut wali itu adalah karomah. Hujjatul Islam. Wa barakatul anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Qaddasallahu. Semoga Allah membersihkan ruhnya Imam Ghazali. Tapi dulu Imam Ghazali itu mazhabnya adalah Syafi'i, kemudian banyak berguru dengan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan negara Iran, Persia itu mayoritas pengikut mazhab Syiah, terutama Syiah Imamiyah ya.
yang apa itu namanya mengakui Imam 12 dan itu bagian dari akidah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tetap menghormati Ahlul Bait, para habaib, tapi tidak menganggap bahwa itu merupakan rukun iman. Rukun iman Ahlussunnah ya kan. Mungkin pun untuk pertemuan di awal ini cukup lah, sekitar 15-20 menit kan di mukadimah. Itu bermanfaatnya kiranya dimon yang para punten yang kasih wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana mengatakan bahwa kita tidak perlu wasilah tidak. Karena untuk mencapai surga pun kita butuh wasilah. Wasilahnya apa? Yaitu amal soleh, ibadah, mengikuti perintah, mencari larangan. Itu kan termasuk medis. Orang iso terus langsung wis pokoknya sementing hatiku ndonga ya Gusti Allah tetepke aku ditakdirke masuk surga. Itu kelas wong anu iki kebatinan ya. Sehingga kalau berani mengaku berpikir begitu ya malah ya batin. Pengen marah di batin, orang usah luru. Walam yaksidi illa wajhallah wa darul akhirah. Dalam ngaji mencari ilmu tujuannya tidak ada lain kecuali untuk mencari ridho Allah dan kampung akhirat. Kalau ada orang jenisnya ngaji oleh ilmu yang seperti itu, maka fahada minal faizi. Orang itu termasuk golongannya orang-orang yang apa itu selamat dari siksa Allah, orang-orang yang sukses dunia. Kemudian yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati. Warajulun lan wong lanang talabahu kanggo saka rajul ing ilmu liyasta'ina supaya yen toh amrih pitulung saka rajul bi kelawan polabil ilmi mawi ilmu ala hayatihi ing atase nguripe rajul asani. Ini bukan rajul yang pertama karena ini sudah kelas yang kedua, kelas di bawahnya. Ala hayati ing atase uripe rajul al ajilati kan asal maknane ajilah itu gigi yang paling cepat. Ai al hadir itu kan hadir. Wayana lulan merkuli saka rajul di kelawan ilmu al izza ing kamulyan wal jahalan pangkat wal malalan dundu. Wa huwa utawi rajul iku alimun wong kang ngerti bidalika kelawan mengkono-mengkono gorok sejone niat awal ngaji mau mustasyirun tur wong kang krasa mutmirun tegese wong kang nyimpen di qalbi ing dalem atine rajul rika kata halihi ing apese tingkae rajul wa khissati maqsadihi lan inone nggon sejone rajul. Bahana mengkotai iki rajul iku minal mukhatiri tas setengah saking golongane wong-wong kang padha nguwatirake. Kelompok yang kedua atau golongan yang kedua oleh Imam Ghazali itu diklasifikasi di kelompok B. Orang itu mencari ilmu, ngaji, ya tekan ngendi-ngendi, krono-krono wis. Aduh kadang-kadang luar daerah yang dijangkau. Tapi tujuannya itu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunianya. Jadi ilmu itu ketika sudah didapatkan modal menguatkan kehidupannya, untuk memperkuat posisi tawarnya. Kerja mengesampingkan tujuan
yang pertama tadi, kalau yang pertama memang mencari ridho Allah, mencari kampung akhirat yaitu surga, tapi yang kedua ini tidak ada keterkaitan dengan Allah, tidak ada keterkaitan dengan alam akhirat. Yastahina bi ala hayati ajilah, pokoknya untuk kehidupan kesuksesan dunia. Wa yanalu bi al-izza wal jaha wal mal. Ilmu itu setelah didapatkan untuk mencapai kemuliaan dunia. Ini pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan secara tersirat ya. Ketika sudah mencari ilmu, nanti biar mendapatkan banyak pengikut, sampai akeh oleh job saya ngaji lah kalau ketika ngaji ono sing ngantuk ra ngrungokke songeni jengkel mungkin iki golek kangelan sampean dari ngrungokke ra gelem ya itu bisa saja muncul karena apa yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi hati manusia itu kan kadang-kadang itu diputar balikkan oleh syaitan atau iblis. Bayanalu bihi al-izza wal jah, untuk mencari kemuliaan. Bahkan kalau dia itu tidak dihormati itu tidak mau. Ada orang yang seperti itu, salamat tangannya itu dicium. Lah orang itu diweh-weh. Nyajang. Tiap orang itu diweh-weh itu dinyanyok langsung congke gitu. Jadi itu terbalik seperti itu, wal izza. Padahal kadang-kadang orang yang alim betul itu kalau tangannya dicium itu kadang tidak mau. Tidak mau itu bukan berarti jual mahal, bukan, tapi merasa bahwa pangkatnya itu belum pantas, tangannya itu diambil. Cuma kadang-kadang senang bunyi do maksa, memaksakan diri untuk mencintai. Al-izza wal jah. Kemudian yang kedua pangkat. Jadi mencari ilmu kesana kemari itu agar biye amri dia itu bisa mendapatkan kedudukan. Kedudukan di sini bukan dalam nilai positif, bukan dalam arti niatnya mengko supaya mengatur masyarakat biar baik, supaya nanti kalau sudah punya jabatan akan membuat lingkungan kantornya itu menjadi baik. Enggak, pokoknya yang penting yaitu meraih kekuasaan itu saja. Wal malalan bondo untuk mendapatkan materi. Jadi ini tidak membicarakan personalnya ya, tapi kasus seperti itu karena Imam Ghazali itu sudah mencatatnya, itu pasti terjadi tidak hanya sekarang tapi sudah sejak zaman dahulu. Orang mencari ilmu, ngaji, menolong ini, tapi setelah mendapatkan ilmu itu untuk dijual. Sama kata ronopo gitu. Oh ini jalur amalan-amalan supaya nanti usaha saya bisa sukses. Lalu ya kita amalan tapi mahal. Wa huwa alimun bidzalika mustashirun fi qalbihi rika kata halil. Dan dia itu juga merasa tahu dalam hatinya itu bahwa saya punya niat seperti ini sebenarnya tidak baik. Niat saya itu sudah salah. Mustashirun fi qalbihi, terbersih dalam hatinya dia. Karena hati itu sebenarnya kan bisa mengeluarkan sinar kebenaran itu kan pasti ada. Pamannya aku ngelakoni salah dan kecilnya itu aku ini salah, tapi dia tidak tahan untuk melakukan kesalahan. Jadi merasa rika kata halihi sangat rendah, niatnya itu sangat rendah. Wasati maksudi dan sangat hina tujuan. Masih merasa. Fahada minal mukhatirin, maka orang-orang seperti itu oleh Imam Ghazali dikelompokkan termasuk orang-orang yang mengkhawatirkan. Darurat satu. Fahada minal mukhatirin ay al-muqarrabina anfusahu
ala khotorin halikin. Jadi dikhawatirkan dia nanti ibarat orang berjalan di atas tebing, kanan kirinya jurang. Jadi kalau dia tidak pandai-pandai membawa diri, pasti akan terpelanting dan jatuh. Jarang sekali orang yang bisa menjaga diri sehingga tidak jatuh. Jarang. Soalnya niat awalnya itu sudah untuk al-izzah wal sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk terus menambah ilmu ya, karena ilmu itu kan bagaikan lautan tak bertepi ya. Jadi sebenarnya kalau pertemuan hanya singkat seperti ini itu ya sebatas untuk mengisi waktu kosong. Tapi setidaknya ini ya ada nilai plusnya, karena Nabi itu pernah memberi nasihat, pernah memberi mau'izah, pernah memberi wasiat kepada Sayyidina Ali. Itu cuma dalam kitab Wasiatul Mustafa ya Ali itu diantaranya ya Ali idza mardu ala mu'min arba'una sobahan walam yujalisil ulama. Wahai Ali, ketika lewat atas orang mukmin 40 hari, sobahan itu bisa dimaknai dengan hari yang asal maknanya itu pagi. Walam yujalisil ulama, dia tidak mendekat dengan majelis ilmu, maka qasaqul qulub, hatinya akan menjadi keras, akan menjadi membatu qasaqul qulub wa jasaru alal kabair, dan dimungkinkan dia nanti akan berani melakukan dosa-dosa besar. Di anal ilma hayatul qalbi, karena ilmu itu adalah yang menghidupkan hati. Jadi hati itu ternyata bisa mati juga. Ibarat sebuah pohon itu kalau tidak disirami dia akan melayu, akan layu. Itu pesan baginda Nabi kepada Sayyidina Ali, mudah-mudahan mengingatkan kita paling tidak itu jangan sampai melewat 40 hari. Nah, lewat 40 hari hati kita itu bisa padam dari cahaya ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minha tinimbang tiba unnas ilal mutaba'ati maring anut fil aqwali ing dalem pira-pira pengucap. Ama mongko utawi suwiji-wiji perkara afsadahu kang rusakake ing ma sapa hadzal maghrur iki wong kang den bujuk bi amalihi kelawan pira-pira amale hadzal maghrur iku aktsaru luwe akeh mimma tinimbang perkara aslahahu kang bagusake sapa hadzal maghrur ing ma bi aqwalihi kelawan pira-pira pengucape hadzal maghrur. Jadi pertemuan pada malam hari ini lagi mengisi waktu yang sangat pendek dan sangat singkat, dan juga sekaligus memenuhi dawuhipun Kanjeng Nabi, ad-din an-nasihah, agama itu an-nasihah, menghendaki kesayangan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihi. Jadi kadang-kadang ada yang menyampaikan mendengar nasihat itu merasa bosan, padahal hati nasihat adalah itu nasihat menghendaki kebaikan. Wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Melanjutkan penjelasan sebelumnya bahwa awal orang mencari ilmu itu niatnya berbeda-beda. Dan yang Imam Ghazali itu dikategorikan ada fase pertama itu yang hendaknya diikuti, yaitu fasenya orang-orang yang beruntung
Kemudian fase yang kedua adalah orang-orang yang masih niatnya itu pasang surut antara niat yang baik dengan niat yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu niat yang sangat tidak baik. Digambarkan sesuai dengan sabda Nabi bahwa ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Saya dari selain dajjal itu lebih khawatir atas kalian daripada dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah, maka kemudian disampaikan oleh sahabat dengan matur, wa ma huwa ya Rasulullah, siapakah orang tersebut wahai Rasulullah? Faqala ulama isu, faqala ulama usul. Kanjeng Nabi maringi jawaban yaitu ulama usul, cendekiawan yang jelek. Jadi ilmunya itu hanya berputar-putar di atas tataran pembahasan, tidak sampai pada pengamalan. Itu yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Wa hadzali anna dajjal ghayatuhu al-idlal. Penjelasan hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi itu karena dajjal itu sudah jelas bahwa tujuan apa itu namanya, nanti munculnya kan kalau sudah kiamat kubro, tujuannya sudah jelas bahwa yaitu al-idlal, yaitu menyesatkan manusia. Nah, wa mithlu hadzal alim wa in sarafan nas anid dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahu ilaika. Sedangkan orang alim ini, maksudnya orang alim golongan yang ketiga, yaitu niat awal ketika dia mencari ilmu itu memang tujuannya gen jadi wong sing ya, serba bersifat duniawiyah, mencari pangkat, jabatan, kedudukan, lalu kemudian kemewahan dunia. Maka wa in sorofan nas anitunya, sekalipun dia itu mengajak manusia meninggalkan dunia, artinya lebih mencintai akhirat, bilisanihi melalui lisannya yang disampaikan wa maqalihim dan ucapannya, fa huwa da'in lahu ilaika. Hakikatnya dia sedang mengajak manusia itu untuk mencintai kehidupan dunia saja, tidak sampai kepada tataran untuk mengajak mencintai akhirat. Bi amalihi wa akhwalihi fa huwa da'in lahum ilayya bi amalihi wa akhwalihi. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal, padahal bahasa tingkah laku itu lebih jelas, lebih bisa diterima daripada bahasa ucapan, bahasa penyampaian. Artinya yang paling iso diikuti itu ya justru perilaku, tidak hanya sekedar nopon itu wacana. Watiba'un nasi ilal musyahadati fil amal amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Pembawaan manusia, watak seseorang itu lebih condong melihat perbuatan, memberikan contoh langsung daripada mengikuti ucapan-ucapannya. Cara gampangnya iki wonten cerita sekedar kangge pengalaman mawon. Kula gadah rencang di mana rencang kula niku mengagumi salah satu tokoh nasional. Tapi kenalnya itu hanya lewat media televisi pada waktu itu, saya wonten handphone. Senengnya wis pokoknya nganti orang ketulungan, sehingga mengajak jamaahnya itu ziarah sebagian wali 9, lalu juga sekaligus ziarah kepada orang yang sangat dihormati dan dihormati, diagungkan, diagungkan. Nah, jamaahnya diajak ke sana, kemudian sesampainya di sana itu oleh orang yang diagungkan, ini tokoh yang terkenal di televisi.
Jadi tokoh itu keluar dari rumahnya, tapi tamu rombongan ini tidak dipersilahkan masuk ke rumah beliau, tapi justru disuruh keliling melihat taman-taman sekitarnya dan pondok pesantrennya. Silakan Anda melihat lingkungan yang ada di sini. Jadi tidak disuruh masuk, tidak diajak salaman. Setelah ketemu langsung ditinggal masuk lagi. Mulai saat itu kawan saya itu menyatakan bahasanya ini cerai 3 kali dengan orang itu. Cerai 3 kali, sudah tidak akan nyambung lagi dengan tokoh seperti ini. Nah ini kurang lebih yang dimaksudkan dengan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa tingkah laku itu lebih mudah untuk diterima daripada bahasa yang disampaikan, karena sebelumnya dia hanya melihat dari televisi apa yang disampaikan, kagum dengan bahasa yang disampaikan. Tapi setelah bertamu, jadi tamu, kemudian tidak dibinarahke, mungkin gambaran dari awal kan biasanya mau bertamu ke tempat ulama atau apa kan dipersilahkan masuk, kemudian ditanya dari mana, keperluannya apa, atau lebih-lebih yang dijamu lah, itu enggak. Mungkin salah pahamnya di situ, sehingga ketika melihat contoh yang tidak baik, tidak patut seperti itu, akhirnya ya cerai 3 kali ini. Terus pokoknya bisa selama-lamanya. Itu karena melihat dari awalnya itu melihat dari ucapan. Wa tiba'un nas ila musyahadati fil amali amyalu minha ilal mutaba'ati fil aqwali fama afsadahu hadzal mamlur. Maka sesuatu yang oleh orang yang terkena tipuan ini, berarti golongan yang ketiga itu, jadi dia mencari ilmu tapi dengan niat yang tidak baik. Jadi oleh Imam Ghazali dianggapnya orang itu adalah orang yang tertipu, hadzal maghrur. Itu ma'afsadahu bi'amali aktsaru mimma aslahahu. Potensi merusaknya itu lebih besar, lebih banyak daripada potensi memperbaiki dengan ucapannya. Jadi kalau antara ucapan dengan perilaku itu tidak sesuai, tidak seimbang, sehingga potensi merusaknya itu lebih besar daripada potensi memperbaiki orang lain. Illa yastajiri krono ora kendel sapa al jahilu wong kang bodho ala rubati ing atase demen di dunia ing dalem donya illa bistijra il ulamai angin sebab kendele ulama. Fakat sora mongko teman-teman dadi apa ilmune niku wau. Jadi rajul ya. Rajul iku sababan dadi sebab li jiro ati ibadillahi maring kendele pira-pira kawulane Gusti Allah ala ma'asi ing atase duraka ing Allah. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, orang yang niat awalnya itu sudah tidak benar, dia akan mempengaruhi orang lain untuk menjauhkan diri dari Allah dan berani melakukan kemaksiatan. Artinya memilih dunia saja, meninggalkan akhirat, karena melihat dari contoh perilaku orang yang punya ilmu banyak tadi, kenyataannya memang seperti itu. Jadi pengaruhnya itu terhadap orang lain ini yang berbahaya. Sehingga oleh Imam Ghazali, orang yang seperti itu dikategorikan sebagaimana ulama isu, cendekiawan yang ilmunya itu tidak bermanfaat, ilmunya itu hanya sebatas wacana. Ini kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allah kira lan minggu dan para butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu agama yang sangat mendalam dan memang betul-betul menguasai. Kemudian berikutnya mengaku sebagai nabi.
Sebagaimana kita tahu ya, bahwa ketika kita sekarang hidup itu saja sudah menjumpai beberapa orang yang mengaku menjadi nabi, bahkan ada orang yang mengaku menjadi malaikat Jibril namanya. Jadi seorang wanita dulu di Jakarta itu ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril, Lia Eden ya. Lia Eden. Kemudian yang mengaku nabi Musaddiq, masih banyak lagi. Bahkan orang yang mengaku nabi di zaman Nabi pula itu sudah ada, Musailimah al-Kadzdzab, dan masih banyak lagi yang suatu saat nanti juga akan muncul nabi-nabi yang lain. Kalau di India itu ada orang yang punya kelebihan supranatural. Siapa itu? Sai Baba itu kan dari mulutnya itu bisa mengeluarkan emas, bongkahan emas. Sai Baba. Dia bisa bisa menyembuhkan orang yang sakit bawaan, menyaingi Nabi Isa. Bahkan ada yang menganggap bahwa Sai Baba ini adalah penjelmaan dari Tuhan. Itu mungkin bisa diartikan secara tersirat, tapi juga bisa diartikan secara tersurat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bahwa kalau menurut baginda Nabi itu ya, ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal di antara kalian itu orang yang selain Dajjal. Artinya sifat-sifat Dajjal itu memang kemungkinan bisa dimiliki oleh manusia yang lain. Antara lain makna yang tersirat itu yaitu al-kadzdzab. Itu orang-orang yang memang watak dasarnya itu sama persis seperti Dajjal. Kemudian hadis itu masih diteruskan oleh rawinya, faqila wa ma huwa ya Rasulullah, faqila mongko den suwunake pirsa, den takohake, den ucapake apa wa ma huwa, wa ma lan iku sinten, huwa utawi ghairu Dajjal, selain Dajjal yang lebih dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, faqala mongko nuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ulama usu'i, ai huwa ulama usu'i, ai huwa tegese utawi ghairu Dajjal iku ulama usu'i, yaiku ulama su. Ulama itu orang yang mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan tentang agama, tapi asu'i yang jelek. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Wahada utawi iki bayanu hadal khauf, bayanu hadal hadis ya. Artinya penjelasan tentang hadis di atas. Li ikuli annad dajjala krono temen setuhune Dajjal iku ghayatuhu utawi katoke Dajjal iku al-idlalu nasarake. Ini sudah tidak termasuk hadis, ini penjelasan ini. Kenapa baginda Nabi itu kok lebih mengkhawatirkan orang selain Dajjal daripada Dajjal? Karena kalau Dajjal itu misinya jelas, misinya adalah besok untuk menyesatkan manusia. Kan di situ dijelaskan pula bahwa Dajjal ini mempunyai semacam tangan ajaib. Apapun yang diinginkan oleh Dajjal itu oleh Allah pasti dipenuhi. Seperti menurunkan hujan, membuat sungai itu menjadi surut. Kalau sungai tidak ada airnya, ya kemudian sungai menjadi penuh. Bisa membuat apapun yang diinginkan oleh Dajjal. Dan di situ digambarkan bahwa dua tangan Dajjal ini ada surga dan neraka. Tangan kanannya itu membawa surga, berarti nerakanya Allah. Tangan kirinya itu nerakanya Dajjal, berarti surganya Allah. Kalau orang itu menjadi pengikut Dajjal, maka dia akan dimasukkan surganya Dajjal, berarti hakikatnya nerakanya Allah. Sebaliknya kalau yang tidak taat atas ajakan Dajjal, maka dia akan dimasukkan nerakanya Dajjal, dan itu hakikatnya surganya Allah. Nah, siapa yang mampu mengalahkan Dajjal besok di hari kiamat? Banyak keterangan yang menyebutkan bahwa yang mengalahkan yaitu
Nabi Khidir, atau ada yang menyebutnya dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir itu sekarang sudah wujud, ada, dan hendaknya kita itu juga percaya adanya karena berdasarkan keterangan-keterangan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang mampu mengalahkan Dajjal. Jadi Nabi Khadir itu kan panggilannya itu Abdul Abbas Al-Khadir Baliyah Ibnu Malkam. Nabi Khadir ini datang dengan mengatakan bahwa Dajjal itu bukan Tuhan, bukan orang yang mengajak kepada jalan yang benar, tapi dia adalah pendusta atau pembohong. Maka ketika melawan Dajjal ini, Nabi Khadir sempat digergaji, tubuhnya itu terbelah menjadi dua, tapi hanya sekali itu saja. Setelah itu kemampuan Dajjal sudah tidak ada. Maka mulai saat itu Dajjal yang asalnya gagah perkasa, banyak pengikut, akhirnya mengerucut, mengecil, dan meninggal. Itu besok di hari kiamat. Nah, teksnya memang seperti itu. Ya, teksnya seperti itu. Nah, banyak orang-orang yang mengadakan kajian itu, Dajjal itu ya wujudnya tidak secara tekstual, tapi bisa secara kontekstual. Tapi bahwa Dajjal itu ada harus kita yakini. Apalagi setiap kita sholat itu doanya kan yang terakhir pada tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Doanya seperti itu. Walaupun itu bukan wajib, sunnah, tapi untuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah itu tuntunannya seperti itu. Banyak kitab-kitab yang menjelaskan. Wa mislu hadzal alim, utawi contone iki alim, perumpamaan. Orang alim ini, orang alim yang masuk golongan yang ketiga, yaitu mencari ilmu itu apa? Tujuan intinya dia hanya untuk membanggakan ilmunya, hanya untuk tujuan duniawi semata, tidak ada sedikit pun untuk mencari ridho Allah, untuk menghidupkan agama, apalagi untuk mensyukuri nikmat sehat badan dan nikmat sehat akal. Itu tidak ada terbersit sedikit pun. Makanya Imam Ghazali itu wanti-wanti itu ya berpesan dengan sangat bahwa hendaknya bagi pencari ilmu itu jangan sampai masuk ke golongan yang ketiga ini. Sebab yang ketiga ini termasuk minal halikin, orang-orang yang benar-benar membawa kerusakan. Wa in sarrafan nas anid dunya bilisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa akhwalihi. Ini kita tidak bisa mengartikan bahwa orang seperti itu sekarang sudah wujud di sekitar kita, tidak bisa. Jadi Imam Ghazali itu jangkauannya memang luas. Pada waktu itu banyak para cerdik cendekiawan yang mencari ilmu itu motivasinya melihat, karena kalau orang itu sudah punya ilmu banyak kan kelihatan terhormat. Nah itulah yang menjadi cita-citanya orang tersebut, bukan untuk mencari ridho Allah. Tidak ada sedikit pun dalam hatinya untuk mencari ridho Allah. Sehingga oleh Imam Ghazali, orang yang seperti itu sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Ini tidak boleh memvonis untuk orang lain. Ini sebagai koreksi dari pribadi kita masing-masing. Itu kan masalah niat. Niat itu kan serba tidak bisa diwujudkan dengan kata-kata. Tempatnya di hati. Jadi urusannya adalah orang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak mengetahui apakah orang ini niatnya termasuk golongan yang ketiga, apa yang pertama atau yang kedua. Tapi intinya bahwa ciri-ciri orang yang niatnya tidak baik, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali seperti itu. Jadi wa in sarafan nas anidunya, dia memang seringkali menyampaikan dakwah, menyampaikan ceramah, mengajak manusia untuk menuju jalan kebenaran, tapi
fahuwa da'in lahum ilaihi bi amalihi wa akhwalihi ya apa itu kalimatnya begini, fahuwa da'in lahum ilaiha. Jadi kalau kurang lebihnya kalau saya mengartikan ya seperti apa itu namanya orientalis gitu, kayak seneng gronya Van der Plas. Kalau di Timur Tengah dulu itu ada yang namanya siapa itu yang bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Jadi orang Belanda, orang Eropa yang memperdalami Al-Quran, hafal Quran, hafal hadis, tapi memperdalami itu tujuannya bukan untuk diamalkan, tapi untuk melemahkan imannya umat Islam, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu kurang lebihnya seperti itu. Dia bisa disebut dengan ulama isu karena memang benar-benar menguasai. Kalau dilihat dari apa yang dia sampaikan, ya mengajak kepada agama, mengajak kepada kebenaran, keimanan, tetapi dilihat dari akhwal, af'alnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Makanya dulu sudah pernah saya bacakan walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi bahasa tingkah laku atau apa itu namanya contoh dari perilaku seseorang itu bisa lebih diterima daripada hanya sekedar menyampaikan saja. Orang lebih melihat sajane priye prakteknya, bukan hanya teori. Kalau teori itu banyak yang menyampaikan, tapi prakteknya bagaimana. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan evaluasi diri kita masing-masing, bukan untuk mengoreksi orang lain itu maksudnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin.